Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian. Kita bertemu lagi dalam materi pelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Okay, before we start, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baik, materi pelajaran kali ini kita akan lanjutkan lagi Al-Quran hadis, yaitu di bab terakhir mengenai berbakti kepada orang tua atau menghormati orang tua. Nah, dimulai dengan cerita dari kisah yang bernama Alqamah. Siapa yang pernah mendengar cerita tentang kisah Alqamah? Semuanya tentu pasti sudah ya nak. Nah, ketika zaman Nabi Muhammad ada seorang yang bernama Alqamah. Dia ketika sakaratul maut atau saatnya menjelang kematiannya, ia terlihat sangat kesakitan dan sangat sulit sekali. Akhirnya ada seorang sahabat yang memanggil Nabi Muhammad, berbicara kepada Nabi Muhammad, memberitahu bahwasanya Alqamah sedang sakaratul maut, tapi terlihat sangat sulit sekali dan seperti terlihat sangat kesakitan. Lalu akhirnya Nabi Muhammad berjalan, akhirnya menemui Alqamah yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Lalu ia berbicara kepada sahabat lain, menanyakan kenapa Alqamah bisa sampai seperti ini. Ternyata penyebabnya adalah karena ia durhaka kepada ibunya. Nah, ketika itu akhirnya ibu dari Alqamah ini dipanggil dan akhirnya ia datang, dan Alqamah pada saat itu sedang sakaratul maut dengan sangat kesakitan yang luar biasa. Lalu ibunya memaafkan semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Alqamah. Setelah ibunya memaafkan semua kesalahan Alqamah, barulah Alqamah meninggal dalam keadaan tenang. Nah, jadi itu pentingnya kita atau harus kewajiban kita yang namanya berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Jadi sudah sepatutnya, sudah sewajibnya kita menghormati orang tua, menghargai orang tua, tidak membantah, dan juga mengikuti segala perintah apa yang dibicarakan oleh orang tua. Karena apapun yang diperintahkan oleh orang tua, semuanya sudah pasti tentu baik untuk anaknya. Nah, terlebih kita sekarang masih dalam keadaan belajar di rumah ya nak. Jangan sampai mama papa teriak menyuruh kalian untuk sholat misalkan, atau mengajak kalian untuk belajar. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena penting sekali kita yang namanya menghormati orang tua, menghargainya, tidak berbicara dengan nada tinggi, tidak membentaknya. Usahakan buatlah orang tua dengan sedemikian rupa agar ia menjadi bahagia dan menjadi senang. Dengan cara apa? Tentunya membuat orang tua kita bahagia. Satu, dengan cara kita berperilaku baik, menurut di rumah. Apa yang dikatakan oleh orang tua kita turuti, tidak membantahnya. Ketika pada saatnya belajar, pada saat waktunya sholat. Jangan sampai mama papa teriak menyuruh kalian untuk melaksanakan ibadah sholat ya, karena itu merupakan kewajiban. Nah, yang keduanya menghargainya, menghormatinya. Orang tua meminta tolong apa, lakukan selagi kalian bisa untuk melakukannya ya. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwasanya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti surga itu ada di bawah telapak kaki ibu kita, bukan. Melainkan jika kita berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu, insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah ya. Akan diselamatkan oleh Allah kelak ketika di akhirat. Karena apa? Perjuangan ibu luar biasa. Dari mulai mengandung selama 9 bulan, lalu melahirkan dengan begitu sakit yang luar biasa, membesarkan kita dari mulai lahir kecil hingga sampai saat ini sekolah. Nah, itu merupakan perjuangan yang luar biasa, membesarkan
seorang anak ya. Jadi sebetulnya mudah membuat hati orang tua bahagia itu dengan apa? Dengan mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh orang tua, apa yang dikatakan oleh orang tua kita ikuti, jangan sampai membantahnya ya. Karena yang namanya birrul walidain atau kita berbuat baik kepada orang tua, ada juga kata sebaliknya yaitu hukukul walidain, artinya kita durhaka kepada orang tua. Contoh misalkan disuruh sholat sama orang tua tidak mau, selalu nanti akhirnya tidak, sampai misalkan mama atau papahnya harus teriak dulu gitu kan untuk memerintahkan kalian untuk sholat. Jangan sampai seperti itu ya nak, jangan sampai kita menyakitinya. Jika kita sudah menyakiti hati orang tua lalu orang tua kita bersedih, maka kita menjadi dosa ya. Kesimpulan dari pelajaran hari ini yang terpenting adalah bukan materi yang Bu Guru sampaikan, bukan materinya, tapi aplikasi ataupun pelaksanaannya dalam keseharian kita. Yang terpenting apa? Satu, kesimpulannya kita bisa mengaplikasikan atau bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik ya. Seperti itu. Nah, siapa yang ingin masuk surga, dimudahkan segala jalan untuk masuk surga kelak di akhirat, maka berbuat baiklah kepada orang tua, menuruti segala nasihatnya ya, dan mengasihinya, menyayanginya ya. Lalu bagaimana caranya jika orang tua kita sudah tidak ada? Cara berbuat baiknya seperti apa? Yang pertama, kita berdoakan orang tua kita agar diberikan keselamatan di akhirat, agar dijauhkan dari segala siksa api neraka, agar dimasukkan ke dalam surganya Allah ya. Karena jika orang tua kita memiliki amal baik lalu masuk surga, maka orang tua itu tidak bisa membawa anak untuk ke surga. Tapi jika anak yang menjadi anak yang soleh dan soleha masuk surga, maka ketika orang tuanya tidak masuk surga, anak bisa membawa orang tua untuk masuk ke surga ya. Betapa mulianya kita menjadi seorang anak, terlebih jika kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Seperti itu ya. Baik, untuk hari ini Bu Guru cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.